Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil yalqah. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bertemu. Allah izinkan kita untuk bertambah usia kita. Allah masih perpanjang waktu kita hidup di dunia. Mudah-mudahan dengan dipanjangkannya usia kita, tidak lain hanya akan menambah kebaikan. Di antara doa Nabi niku, Pak, di antara doa Nabi SAW, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Rabb, menawi panjenengan tasih paring yuswa dumateng dalem, tasih diparingi tambahan umur, maka jadikanlah tambahan umur itu adalah kebaikan. Niku tiap kali kita mau sare itu, kalau kita renungkan sebentar, nah itu mudah-mudahan besok paginya itu akan jadi motivasi untuk berbuat baik, Pak. Atau kalau mboten nggih, di pagi hari, diawali pagi hari itu dengan kesadaran penuh bahwa pagi yang masih kita lihat ini mudah-mudahan benar-benar menjadi kebaikan. Jadi ibarat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini ibarat pisau bermata dua, Pak. Satu sisi yuswa sing diparingke Gusti Allah, umur yang diberikan Allah ini, satu pasti itu akan nanti menjadi hisab, pasti akan dihisab, mesti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrika fima ablah. Itu pertanyaan pertama, Pak. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia ditanya oleh Allah fi umrihi, tentang umurnya, fima ablah. Untuk apa umur ini yang diberikan Allah? Mbuh 40, mbuh 30, mbuh 60, mbuh 70, kan begitu toh. Niki yang nonton aurane niki nggih, aura-aura niki ketoke ya ora suwe niki. Jatahe mboten akeh niki aurane, ngati-ati lho nggih. Aurane sak ngomong barang niki ketoke aurane aura-aura umur cendhek niki ora dawa-dawa banget, Bu. Tenang mawon, Bu. Akan ditanya tentang umur, untuk apa dihabiskan 40, 70, 60. Ini akan ditanya oleh Allah secara detail. Nah, niki sing dadi repot itu hisab itu bukan nun sewu, ibarat panjenengan itu bukan
ditanya secara global tok, wah, apik apa elek apik ya wis lampung mlebu swarga mboten. Hisab itu benar-benar detail, detik demi detik, menit demi menit itu akan diputar kembali oleh Allah di hadapan kita dan di hadapan seluruh manusia. No, sampeyan coba panjenengan ten sing kemutan mboten? Saking enjing wau sampai malam hari ini kira-kira per menitnya napa sing panjenengan tindakne tesih kemutan mboten? Pripun? Kemutan. Masya Allah, kalau kemutan ya luar biasa betul jenengan Bu. Yen kula dhewe kula ngomong nopo wae itu sudah lupa ya Bu. Saya itu. Coba yang saya maksud itu mboten gur sekedar aku jam 12 tekan jam 3 mau turu Mas, mboten ngoten. Yen gur ngono tok enak, aku mau Mas esuk tangi turu, ngliwet, ngerampung masak, rampung nyiapke sarapan. Aku neng pasar blonjo nggo mangan awan, mulai ke pasar jam 11 turu dilit jam 12 zuhur, mboten niku. Kalau itu kabeh yo kelingan. Dan hisab ini mboten kados ngeten niku, Bu. Ya. Hisab itu bukan pertanyaan secara global neng dia sampeyan sedina iki mau. Ora neng ndi paling neng omah, pasar, masjid, ngomah, pasar, masjid rampung, mboten niku. Ya, bukan itu, Pak. Hisab itu jam sekian, jam 12 punjul 5 menit sampean ngomong nopo. Nah, lali toh. Itu kadang-kadang sing damel kula bengi-bengi mikir, ya Allah, aku mau ngomong opo wae. Saya sudah lupa padahal Allah itu tidak pernah lupa dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang terbersit di hati kita, Bu. Bahkan mun saya panjenengan enten niatan sae atau niatan Allah, itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz, sudah ada catatannya. Cuman perbedaannya yang niat Allah terus dibatalke, ora sida astagfirullah. Sandale Pak Fajar nyet apik nekermen anyar. Wah, engko tak colonge bar mulai sengko masjid umpamane niatan ngoten ning terus jenengan batalke, itu untuk ganjaran. Makanya ini kan berarti niat itu sudah tercatat kan, Pak. Niat apa yang ada di dalam hati kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 3 orang dihadapkan kepada Allah. Siji seorang mujahid ya, berperang di jalan Allah untuk membela secara zahir membela agama Allah. Ingkang kaping kalih seorang munfik, wong sing gelem, sing seneng infak, seneng paweh. Sing ketiga mubalik kaya kula ngeten iki. Tiga-tiganya ini dihadapkan di hadapan Allah, dan tiga-tiganya ini bukan amal yang kecil, Pak. Nggih, tiga-tiganya niki amal sing gede. Mujahid jelas orang yang terbunuh di jalan Allah itu wong sing satu-satunya sing mboten ngrasake sakaratul maut itu ya orang yang terbunuh di jalan Allah, kan begitu. Sing kedua wong infak, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan orang yang infak itu sebagaimana sebuah tumbuhan yang dia mempunyai 7 tangkai, pangi cacahe 7. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap pang itu ada 100 benih lagi. Itu melibatkan gandakan orang yang berinfak di jalan Allah seperti itu. Mubalik wong sing ngajari Quran ngalor ngidul, ceramah ngalor ngidul, ngejaki wong apik ngalor ngidul secara zahir. Ini bukan amal kecil. Tapi ketika ada yang tersembunyi dalam niatan mereka, niatan-niatan sing ora apik, niatannya bukan karena mencari keridhaan Allah, tiga-tiganya ini tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah, tapi justru menjadi siksaan buat mereka. Kaisu.
hisab itu sampai apa yang tidak dilihat oleh manusia, apa yang tidak terdengar oleh manusia lain, apa yang tidak terdengar oleh makhluk lain dan tidak terlihat oleh makhluk lain, itu akan dihitung sama Allah, Pak. Ditampakkan di hadapan kita catatan kita. Ditampakkan di hadapan kita. Sampeyan ki lho salatmu, tapi ternyata kowe iki salatmu mung njaluk pengin dilem karo calon maratuwa. Nah, ngoten niku enten catetane. Maka di antara yang menjadikan hati tenang atau di antara kiat untuk menghadapi hisab yang sedemikian berat itu ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Pak. Ada satu doa yang diajari oleh Nabi yang mudah-mudahan kalau doa ini senantiasa kita amalkan dan diijabahi oleh Allah, mudah-mudahan nanti hisab itu akan menjadi ringan untuk kita. Apa doanya? Ada 3 hal yang diminta oleh Nabi, diajarkan kepada kita untuk senantiasa kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbal. Alhamdulillah sudah banyak yang hafal. Ini luar biasa loh, Bu. Donga yang merangkup atau doa yang mencakup kebahagiaan hidup di dunia dan sampai kebahagiaan hidup di akhirat. Simple. Memang simple, Bu. Islam niku ora seneng sing bulet-bulet, Islam niku ora seneng sing selintutan, ora seneng sing mikir mboten. Islam itu simple, Islam itu sederhana tapi akan membawa kebahagiaan. Coba bayangkan. 3 hal saja yang diminta oleh Nabi. Yang pertama al-ilmu an-nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan ini menjadi hal yang pertama yang diminta oleh Nabi. Bahkan kalau panjenengan tarik sejarah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk merubah wajah dunia, merubah wajah dunia, mengeluarkan dunia dari kegelapan menuju cahaya, dari jahiliyah. Hal yang pertama yang diberikan kepada Nabi atau wahyu pertama yang diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bicara tentang ilmu. Napa wahyu pertama? Sumu, Pak kula, Bu. Niki wae kupluke keri nang nggon dashboard. Enenge iki mosok ora kuplukane bareng tak anggo terus kok ya sumuke ra umum. Bar potong niki gen ketok rada nom kan ngoten to. Wis sak tememplek-temempleke kok ora ketok gundul. Apa wahyu pertama? Kenapa? Al-Alaq ayat 1 sampai napa niku? Apa mboten, Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Itu bicara tentang ilmu. Saya panjenengan bayangke Rasul itu disuruh merubah dunia ini dari gelap menjadi terang. Itu ternyata hal pertama yang dibicarakan oleh Allah atau sangu pertama Nabi itu adalah al-ilmu. Dan kalau panjenengan sedikit lebih detail ke ayat tadi, sebelum allama bil qalam apa? Iqra wa rabbukal akram. Iqra, baca wa rabbukal akram, dan Allah itu akram, karim. Apa arti karim?
Al-Qur'anul Karim. Apa arti karim? Napa? Karim itu artinya napa, Pak? Napa? Iqra, baca. Allah itu karim, wa rabbukal akram. Apa karim niku? Pak Agus? Ustaz? Karim itu kalau kadang-kadang diartikan mulia. Tapi sebenarnya karam atau karim itu artinya bukan mulia, Pak. Artinya itu karam atau wa rabbukal akram itu maha dermawan. Nah, itu artinya karim. Wa rabbukal akram, dan Allah itu dermawan, suka memberi. Coba ketika panjenengan melihat atau mendengar kalimat dermawan, yang pertama terlintas di benak jenengan apa? Dermawan itu enggak jauh dari wah wong iki seneng paweh. Dermawan itu kan seneng paweh tuh. Seneng paweh itu nah suka memberi kan begitu. Seneng weh-weh suka memberi. Itu kalau yang terlintas di benak kita ketika dengar kalimat wong kuwi seneng paweh itu biasanya napa sing terlintas? Sing seneng diwehne itu ketoke itu di mana? Mesti ora ada sengking duit kan? Ndak jauh dari materi kan? Mbuh seneng ngedum duit, mbuh seneng ngedum beras, mbuh seneng ngedum sajadah, mbuh seneng, tapi pokoknya itu wujud materi kan? Tapi lihat tuh, surat Al-Alaq tadi ayat 4, Iqra wa rabbukal akram, Allah itu dermawan, seneng paweh. Tapi ternyata pemberian Allah itu ternyata dermawannya Allah itu apa? Alladzi 'allama bil qalam. Allah dia yang 'allama, memberikan mengajarkan. Pemberian Allah yang terbesar, anugerah. Jadi dalam Al-Alaq tadi, surat Al-Alaq 1-5, pemberian Allah, kedermawanan Allah itu ternyata erat kaitannya dengan ilmu. Ngaten lho, mboten ateges dermawan itu terus kemudian orang yang dikai bondo akeh. Ayat itu memberikan cakrawala baru kepada kita. Ternyata kedermawanan Allah itu mboten kaya sing dipikirke awake dhewe, Pak. Tapi ternyata kedermawanan Allah dalam ayat tadi, dalam surat Al-Alaq tadi, itu ternyata erat kaitannya dengan ilmu. Erat dengan ilmu. Nah, itu yang diminta oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diminta Nabi untuk diajarkan kepada kita, untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah itu ilmu. Karena urip niku mung pisan apa itu? Pisan. Kita itu cuma diberi satu kali kesempatan Allah hidup. Sekali habis ora bakal bali meneh, Pak. Itu kenapa kita harus menjalani hidup kita itu dengan ilmu, kandhing ilmu. Anak loro ya jenengan mesti kudu duwe ilmu kan, aja coba-coba. Dulu aku kelingan enten iklan zaman biyen buat anak kok coba-coba kan ngoten. Dan ini nggih anak, ini buat hidup, Pak. Nggo urip. Untuk hidup kita ilmu itu. Kalau kita ngelakoni urip wis pokoke urip. Wis pokoke happy, sing ora lunga ya sing apik mati, sing soleh mati, sing ora, sing ngombe mati, sing ora ya mati, sing penting happy urip. Eman-eman. Eman-eman. Karena hidup itu cuman sekali, jalani dengan ilmu. Bayangane jenengan ilmu niku nuwun sewu, ampun terus bayangane wah angel deh. Mas Fajar jenengan
tahu sekolah tekan ngendi kula sekolah di UNS, lulus UNS saya di Ma'had Abu Bakar. Waduh Mas, ilmu kaya ngono aku ora keconggah. Bukan itu. Bukan itu. Ilmu itu yang dimaksud dalam al-ilmu an-nafi' itu bukan ilmu secara teoritis dadi wong iso pinter ngomong ngoten niku mboten. Al-ilmu an-nafi' nafa' itu berarti yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ora kudu ilmu sing dimaksud di sini ilmu nganti terus iso khotbah, iso nganti ceramah, iso bukan. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita tahu kemudian kita praktekni. Dari situ akan berubah menjadi manfaat. Karena ilmu itu juga enten pirang-pirang jenis, Pak. Ya. Ilmu itu sendiri kaitan manusia dengan ilmu itu ibarat udan. Nabi pernah memberikan satu gambaran kaitannya ilmu dengan orang yang menerima ilmu. Nabi SAW katakan matsaluma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi kamatsali ghaitin katsir. Ibarat aku dan petunjuk serta ilmu yang Allah utus aku dengannya itu seperti hujan yang deras. Kata Nabi SAW. Hujan yang deras ini kata Nabi sebagian ada yang dia sebagian dari bumi ini yang ditimpa hujan itu kata Nabi ada yang karakternya karakter nampung air. Ora nyerap tapi nampung. Ada enggak? Lemah iki napa cekung ora apa jenenge ora iso nyerap air tapi dia bisa nampung air. Sehingga banyak orang yang ngambil manfaat dari cekungan air ini tadi, Pak. Enek sing ngangon sapi, mangan ngombe senggo kono sapine. Enek sing wong isah-isah ning kono iso, umbah-umbah ning kono iso. Kan begitu. Nah, ini ibarat apa? Ibarat wong sing diberi ilmu, orang yang dia mempelajari ilmu, dia mempelajari satu ilmu, orang ngamal nih neng dia pinter ngomong. Jadi wong akeh memperoleh manfaat dari dia, walaupun dia sendiri nggak ngamalke. Niki ya rada bahaya niki sing ngeten niki. Ya. Pinter ngomong, pinter nampa apa-apa, sekolah luar biasa nggih wau. Kuliah neng UNS, kuliah neng Ma'had, kuliah neng UMS, jadi pinter ngomong, mudeng dalil dan lain sebagainya, seneng ceramah, banyak orang sadar, banyak orang tercerahkan, banyak orang mendapat inspirasi. Ning dhewe ora ngamal. Akhirnya apa? Yang manfaat jadi orang lain. Dhewe ya nanti banyak hisab itu. Ya, banyak hisab. Nah, ada bagian tanah yang kedua kata Nabi, qabilatil ma'. Dia dapat menyerap air. Dapat menyerap air. Nah, ini gambaran idealnya dhewe niki ngising niki, Bu. Ya. Idealnya kita dengan ilmu Allah itu orang yang seperti halnya tanah yang humus, tanah sing subur sing iso nyerap. Ngerti diamani. Ngerti diamani. Nah, ini minimal apa? Dia akan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmunya ini tadi. Ampun sekali-kali dados wong sing jenis sing ketelu. Wa asaba minha, dan sebagian air hujan itu ada yang menimpa bagian bumi sing wis atos ra iso nyerap banyu dan dia tidak bisa menampung air, watu padas mental. Ala wahyaqian kata Nabi, itu ibarat lemah padas. Tidak menerima air, tidak menyerap air, dan niki kategori wong sing niku wau urip wis urip ngono wae, ndak peduli dengan ilmu. Ora pengen piye to carane, piye to urip dikai kesempatan satu kali hidup ini bagaimana to supaya uripku ini bermanfaat, supaya aku tuh bisa maksimal di usia yang Allah berikan. Ndak pernah peduli. Nggak pernah peduli.
Jangan jadi yang ini. Jangan jadi yang ini. Saiki niku kan banyak loh wasilah untuk ilmu Allah itu mboten kaya nggih ben. Nggih ben pengajian ngono kuwi lah golek rong kelurahan ngono kok sok-sok sesasi pisan ndung karuan. Eneng kan? Tapi sekarang Masya Allah TV enten iman-iman. Kalau banyak wasilah ilmu yang Allah berikan, dan ini sebenarnya adalah pemberian Allah yang paling, anugerah Allah yang paling besar terhadap manusia itu adalah mulai yang ora dijiko, kita enggak rakus di dalam mencarinya. Iman-iman. Karena ilmu yang ini tadi, ini doanya Nabi tadi 3 toh nggih. Ilman nafi'an, yang kedua rizqan thayyiban, yang ketiga amalan mutaqabbala. Ini telu-telune niki sedulur sinara wedi, tak terpisahkan. Ya, seperti aku dan kamu, ora nggak bisa dipisahkan ini 3 ini, Pak, dan saling berkaitan. Antara satu dengan yang lain ini ora iso dipisah. Kita bisa dapat yang kedua, rizqan thayyiban, niku syaratnya kudu duwe sing pertama tadi, kudu duwe ilmu. Karena rizqan thayyiban itu rizki yang didapatkan, rizki yang kita usahakan, yang dibimbing oleh ilmu. Halal haram di dalam Islam niku nganggo ilmu, nganggo dalil, nganggo Quran, nganggo hadis. Mboten entuk feeling. Iki feelingku halal sikat. Waduh, repot mikian urip mung pahitan feeling ngeten iki repot. Utawa pahitan mayoritas. Lah piceknen piye? Nggonanku kabeh iki sak RT, sak RW iki kabeh melu utang bank iki. Melu utang bank yen ora utang kok rasane kok ora urip kurang gembregah, ora eneng semangat. Nah niki dalil sakarepe dhewe ngeten iki. Gitu. Dalil sakarepe dhewe. Ndak bisa. Rezeki yang halal dan ini karena itu, Pak. Rizqan thayyiban itu rezeki yang kita peroleh dengan dasar ilmu. Karena kita sebelum mencarinya kita sudah tahu ini halal, ini haram. Tanpa orang itu punya ilmu tentang mana yang haram dan mana yang halal, suatu hal yang mustahil. Dia dapat memperoleh rezeki yang piye? Sampean ora mudeng endi kacang endi lempung kok, Pak. Pokoknya teko mlebu weteng ngono. Lah terus halal dan haram itu dari Allah, Pak. Ya. Halal dan haram itu dari Allah. Sewu. Ini sing nembe mawon lewat dan ini seringkali terjadi. Yen pun ajeng wayah ajeng bakdo niku, saya kasih contoh simpel nggih niki. Contoh gampang. Kadang biasa di masyarakat kita, tapi itu ndak boleh. Kadang enten bakul napa jenenge? Duit suwek nggih mboten? Duit suwek, duit bolong, ijol Pak, ijol kan. Enten mboten kuwi? Sing lewat nonton niku to. Niku mungkin jenengan eneng dit 10.000 suwek, enten biasanya dijoli pinten? Hah? 10.000 dijoli 20.000. Remuk bakule ndok yen ngoten niku. Pinten? Nah. Ini kita lumrah nggih. Itu saya sering kali Bu enten peken ngeten niku, saya di pasar zaman sering terus saya ngamen ten Bekonang niku. Itu sering saya ketemu bapak-bapak itu keliling gawani duit apa nukoni tanda kutip ya. Nukoni duit sing bangsa lepek, kadang suwek separuh, kadang dikrikit apa ngoten niku. 10.000 biasanya dijoli 5.000. Parang mboten ngoten niku. Ya. Parang mboten. Parang.
Mboten pareng. Atau yang lebih familiar lagi, yen pun ajeng nyedaki bakso, niku biasanya ten nggen pinggir-pinggir dalan itu ada jasa tukar uang baru sing resik-resik niku sing jek klinyes-klinyes ngoten niku nggo napa niku? Nggo fitrah. Nah, enten to ngoten niku. Mengke kadang awake dhewe 100.000 ijol 2.000-an mengke entuke 90.000 apa 95 apa 90.000 mengko ijol 200.000 atau ijol 1 juta entuke 950 misalkan seperti itu kan. Pareng mboten? Mboten itu ndak boleh. Kenapa ndak boleh, Bu? Mboten entuke ten pundi? Apa? Berarti itu jatuhnya riba. Niku jatuhnya riba. Wong ora utang kok riba. Lah niki rumangsane ade riba itu hanya yang utang terus nganai kan ngoten to, bukan. Utang riba itu bukan cuman dalam hutang tok ngoten le. Beras jatah 5 kilo dijolke beras mentik 4 kilo utawa 3 kilo. Boleh mboten? Boleh. Kok boleh? Oh, angsal mboten, Pak? Boleh enggak? Boleh. Wah, iki saya tak ngombe sik kopi sik. Gayeng nih, ten Alfat itu memang spesial kok tenan. Ibu-ibu ya spesial, Masya Allah. Takbir pokoknya. Entuk mboten? Nangsal. Sing sanjang mboten nangsal enten mboten? Angsal kabeh? Niku mboten nangsal. Golek enak. Lah niku carane enten melih. Niku mboten nangsal, Bu. Kalau dijolke beda timbangan itu ndak boleh. Mang kilo dijoli 2 kilo, mang kilo dijoli 1 kilo, padha-padha berase to niku. Ndak boleh. Oh, mano bos jatahku dikletak wae ora enak, di ngetlung bengi ora empuk-empuk, Mas. Kan begitu. Carane enten ngoten lho. Nah, itu ilmu niku ten mriki lho, Pak. Nggih. Ilmu itu di sini. Perannya kenapa kemudian yang kedua rizqan thayyiban itu ndak bisa. Thayyib itu apalagi ini thayyib. Ketika bicara thayyib itu panjenengan lihat ya ayyuhalladzina amanu. Ketika bicara tentang thayyib itu Allah mesra sekali awal manggil wong sing iman. Baru kulu min thayyibat. Thayyib itu derajatnya luar biasa. Rezeki yang thayyib itu derajatnya luar biasa dan banyaknya thayyibat. Jamak takfir. Jamak takfir itu sesuatu yang boten akeh tok tetapi banyak dan bermacam jenisnya, berbagai macam ragamnya. Niku wau dirampung kirian nggih, sing berase niku wau nggih. Niku yen tesih enten sing ngoten niku 5 kilo dijoli 2 kilo, mangke niku dirubah Bu caranya. Ampun dijolne langsung. Carane pripun? Jual dulu. Niku sing 5 kilo sing beras jatah niku wau jenengan sadiriyin. Baru kemudian uang yang didapat nembe jenengan tumbasne sing pulen. Carane ngoten lho. Ini kan janjane secara zahir kan padha wae Mas ribet kan ngono, cuman artinya kan kuwi kan janjane omong padha wae to, maune beras jatah dadi beras mentik
wangi kan ngoten to. Tapi beda carane perubahannya ini, berubahnya dari jatah yang mentik wangi beda cara ini ternyata itu menjadikan perbedaan yang besar dalam keberkahan yang kita terima. Jatuhnya apa itu? Napa? Biar beras 5 kilo jauh 2 kilo niku jatuhnya apa? Riba. Riba itu mboten wong utang nganaki tok mboten. Ini loh Pak, Bu, ya. Kenapa al ilmu an-nafi'? Karena halal dan haram sekali lagi dalam Islam niku mboten enten sing kira-kira kabeh yo ngene yo tat ampun niku. Lah yen kabeh ngene kabeh mlebu neraka apa ya jenengan gelem melok katut mlebu neraka? Kan ya ora gelem. Ya. Maka ilmu itu di situ. Podo berubah. Tapi beda cara menghasil atau beda cara mendapatkannya itu akan membawa perbedaan yang sangat besar. Sangat besar. Ini kenapa tiap hidup kita itu harus berlandaskan ilmu. Awit tangi turu sampai turu melih itu ilmu semua. Ini enten tuntunane kabeh. Awit sare, awit wungu sare sampai sare lagi. Bahkan wungu sare jedet apa yang harus diperbuat itu saja ada. Tuh bapak-bapak ini ku yang esok tangi jeret ngoten niku biasane napa, Bu? Sing ditindakke napa? Bubuk meneh? Oh subuh. Lah nggih subuh niku ketika jenengan tangi jeret bapake wungu niku terus pertama apa yang dilakukan? Lah nggodhok wedang. Ibuke nggodhok wedang, bapake obo wedang biasane niku nggih to, surados ngoten niku. Ala kulihal niki Bu. Tiap apalagi apa yang berhubungan dengan jual beli profesi kita itu alangkah indahnya ketika dilakukan atas dasar ilmu. Maka sampai Umar bin Khattab itu la yahillu dukhulul suq, tidak boleh masuk ke pasar, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Menkeu, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ora baen-baen, Pak. Sing ngurusi pasar Madinah, pasar Munakhah, itu sing ngurusi itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngelarang ada orang tidak boleh masuk pasar kecuali ulama. Artinya apa? Kecuali wong sing mudeng halal haramnya jual beli, tidak boleh kata Umar masuk ke pasar Madinah kecuali orang yang betul-betul paham tentang fikih jual beli. Tadi karena jual beli itu singgungannya itu kalau tidak dengan riba, dengan ghish, dengan curang, dengan macam-macam, itu nanti akan membawa keberkahan ya hilang. Ya, keberkahan hilang. Rizqan ilman nafi'an itu akan membawa pengaruh yang cukup besar kepada rizqan thayyib, rezeki yang thayyib. Namun disepeleki, dua yang awal ini akan menentukan yang ketiga. Dalam tadi sudah masuk ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiga hal ini seperti aku dan kamu, tidak terpisahkan. Raisa siji berdiri tidak bisa. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku diantara yang menentukan amal kita diterima itu diantaranya dua ini, Pak. Ilmu. Jadi ngamal niku ya nganggo ilmu. Dan tenaga yang kita pakai untuk beramal itu juga harus dari yang thayyib, dari rezeki yang halal, yang thayyib yang diberikan kepada kita. Tanpa dua ini susah. Ya. Repot, Pak.
repot. Nabi pernah memberikan satu nasihat, wa dzakara ar-rajul yutilus safar. Nabi SAW pernah menyebutkan ada seorang laki-laki yang yutilus safar, dia bepergian jauh sampai terlihat bekas perjalanan di dalam dirinya. Artinya wis wong iki ya bekas perjalanan jauh, safar. Panjenengan bisa bayangkan, mboten sakniki safar, sakniki numpak pramek nang ngasene mulih mangkat didil mulih tekan kono tambah wangi kan ngoten to, yen gemen mboten. Nek bayangane wis zaman numpak Bengawan, Senja Bengawan zaman 15 tahun kepungkur lah. Enten sing pernah numpak Senja Bengawan 15 tahun kepungkur? Enten mboten? Senja Bengawan napa niku? Pirsa mboten? Sepur, Bu. Kok nate numpak Senja Bengawan niku ora entuk nggon pas nang nggon anu niku apa jenenge sambungan rel niku ndodok ngene iki karo mendilik mripate ben wedi keturun. Lah piye ra wedi anggar direm sithik ngoten wesi loro gathuk dier bayange iki jempol ilang cah. Lah coba mulu medun kok kene nggih niku mangkat didil klimis ngeten niki medun saka kono dadi jalangkung niku. Medun tekan gone dadi jalangkung. Yutilus safar. Perjalanan jauh, letih, kepayahan, kehabisan bekal dan macam-macam. Dia kemudian kata Nabi SAW berdoa. Wa rafa'a yadahu wa yada'ullah. Dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah. Para ulama katakan orang ini ada 3 asbab terkabulnya doa yang terkumpul pada satu laki-laki ini. Yang pertama safar, perjalanan jauh, perjalanan panjenengan safar itu asbab terkabulnya doa. Mula hati-hati yen lelungan, nggih. Yen lelungan apa meneh lelungan adoh itu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan di jalan, karena kalau itu bisa jadi doa iso-iso niku dikabulne kali Gusti Allah. Rambutane cah ngerti-ngerti sorene ditekani rambutan sak becak, Pak. Itu pernah saya alami, Pak. Mung batin tok niku. Mboten batin, Ding. Sama temen itu ngerasani, wah rambutane mateng ya. Wah ngene iki nggo bar madang ngono makan siang rambutan ngono seger ya. Mung batin ngono tok, Pak. Barasa diteri wong sak becak rambutan kabeh isine. Safar itu sebab terkabulnya doa. Yang kedua, mengangkat tangan itu juga diantara asbab terkabulnya doa. Dan yang ketiga, ya Rabbi tawasul dengan menyebut nama Allah itu juga asbab terkabulnya doa. Coba, wong niki mboten mung di siji, telu. Sebab doanya bisa dikabulkan di sisi Allah. Tapi kata Nabi, wa mata'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Fakaifa yustajabulah. Ning sayangi ini orang ini makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaian yang dia kenakan juga dari yang haram. Fakaifa yustajabulah. Piye Gusti Allah iso ngijabahi doanya. Kalimatnya Nabi sampai kayak gitu, Pak. Sampai kayak gitu. Piye Gusti Allah iso ngijabahi dongane sedangkan tenaga yang dia pakai untuk berdoa, untuk mengangkat tangan, untuk berbicara ya Rabbi itu semuanya dari yang haram. Dari yang haram. Bagaimana kita bisa mengharap bendino Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kan ngoten ta? Wa ja'alna lil muttaqina ya Rabb hablana min azwajina, berilah kami anugerah istri dan anak yang menjadi qurrata a'yun, penghias mata. Wa ja'alna lil muttaqina,
imama, dan jadikan kami itu iman bagi orang-orang yang bertakwa. Harapan kita begitu besar terhadap anak dan istri yang bendina dipakani sing haram. Njut piye? Kan begitu. Keberkahan rezeki itu menjadi asbab di antara amal seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal tadi didasarkan ilmu, bengsine sing nggo ngamal tenagane itu dari yang berkah, dari yang halal. Dua ini kalau sudah amalan mutaqabbala, kalau sudah amal kita itu amal-amal yang diterima di sisi Allah, selesai. Selesai. Sudah. Selesai hidup, Pak. Niki wong kalau sudah punya pada derajat amal yang diterima oleh Allah, nun sewu. Niki garek nunggu mati ini mawon. Tenang. Garek nunggu mati ini terus nemu penake. Loh, napa iso mlebu swarga tanpa mati? Iso ta? Ya iso kan. Tapi betul, itu bahasa saya wis ki wong iki tinggal mati, garek tinggal nunggu mati terus napa penak. Nah, kalau panjenengan perhatikan ayat-ayat tentang takwa, apa yang Allah hadiahkan untuk orang-orang yang bertakwa, itu kaitannya tidak lepas dari tiga ini. Ilmu yang bermanfaat, harta yang halal, yang barokah, dan amal yang diterima oleh Allah. Wa yaj'al lahum makhraja, diberi jalan keluar untuk tiap-tiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu selesai itu. Maka kelihatannya sederhana tungone Nabi ini, tapi ternyata itu luar biasa betul. Taib, ngaten nggih. Ini tadi mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, diambil hikmah pertemuan kita, dan dalam matur niki wau mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada salah dan keliru dalam saya menyampaikan, mudah-mudahan diampuni Allah, dan nyuwun agung Syekh Samudra Pangak Somo. Taib, ini ada pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya kalau kita membeli apa niki? Niki meripat kula aku darullah kacamatane keri niki. Apa? Sebuah sesuatu gini ya, sesuatu seperti beras dari orang lain tapi harganya di bawah harga pasar. Harganya di bawah harga pasar. Boleh enggak? Maksudnya harga pasar ini gimana? Kalau jual beli itu hukumnya antarodin. Ini jangan lupa. Antarodin, saling ridho. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau panjenengan saja secara hukumnya boleh enggak? Boleh. Boleh memberi barang sesuatu di bawah harga pasar. Ya, boleh. Boleh. Secara hukum asal boleh. Hukum jual beli itu memang golek bati. Yang jenengan ngedole 10.000, kulaane kudu di bawah 10.000 kan, ngoten ta, 8.000 dan lain sebagainya. Kalau secara hukum asal boleh. Ya, membeli harga di bawah harga pasar ini boleh. Ada pertanyaan? Hukum asal.
Tapi yang jenengan ngerti iki wonge kepepet, iki mesti dikekne, yen ora dikekne mesti ya. Nah, ini jadi lain ya. Ini jadi lain, bukan lain hukumnya. Kalau hukumnya wonge kalau selama wong ini ku ridho ora apa-apa Mas tukunen. Rego sakmono ora apa-apa mang tumbas. Itu ndak apa-apa selama hukum asalnya. Makanya tadi saya matur thayyibat itu bukan sekedar halal. Ya. Halal dan thayyibat. Thayyib itu beda, Pak. Misalkan eneng wong kepepet. Wis Mas, HP ku ki tukunen, ki arep tak nggo tombo, arep tak nggo nukokne obat ibuku ki pasarane 1 juta, wis tukunen 700 ngono wae. Jenengan tuku 700, ya wis, kowe 700 wong gandeng ngerti kita kepepet dan ngerti nyoh tukunan 700 mbok bayar itu halal. Ya, itu halal. Orang yang sama tadi, kasus yang sama datang kepepet nganu ning panjenengan wis 500 cepet-cepetan atau 700 cepet-cepetan. Tanggo tuku obat. Coba 700. Tak tukune 800. Paham? Tak tukune 800. Itu thayyib. Paham? Silahkan panjenengan terjemahkan sendiri. Halal memang boleh. Nuku di bawah pasar itu boleh. Selama wong entuk lho ya mbok tuku lho, ora mbok kene saya tuwek bias ngono kene. Nah, itu ra entuk. Ya. Kira mbok kene ora slamet metu ke pasar iki. Itu ora entuk ya ngoten niku. Selama orangnya boleh tidak panjang-panjang ora apa-apa. Tapi lain dengan baik. Ya tadi. Wis tukun gane aku kepepet, wis tukunen 700 jo. Kita ngerti harga pasar 800. Kuwi entuk engko tak dol jek 1 juta jek iso entuk 200.000. Gane kepepet 700 rasa. Pemeneh padha islami, nya wis tak kei 800. Kalau jenengan bayar 700 itu halal. Paham? Kalau panjenengan bayar 800 itu toh bisa difaham dengan paham. Oke, pertanyaan yang kedua, hukum jual beli yang dibayar dengan sistem mencicil kredit, contoh hukum seperti koperasi apa nih? Syariah. Nah, pertama, koperasi syariah ini perlu didefinisikan dulu. Bank syariah tidak mesti semua yang dilabeli syariah itu apa namanya syariah. Tidak mesti semua sing dilabel wah iki pokoke iki ini iki mboten riba Ustaz ngono. Kok iso ora riba? Lah mendete ten bank syariah. Enggak perlu dilihat pelangi, arep pelang syariat buang nganggo tulisan Arab sisan syariat, aine wah ngati at ngoten. Tapi yang hukum kalau ternyata transaksinya riba ya riba. Paham ya? Ini jangan kalimat-kalimat niki pelang-pelang syariat itu tolong ampun didelok niku tok, tapi harus dilihat secara akadnya bagaimana. Kalau akadnya jual beli, kalau akadnya pinjam meminjamnya ternyata ada unsur ribanya, ya niku wau ora gur syariat. Ini nganti cetone kaya ngono, kuwi ya tetep riba. Ini harus dipahami betul. Aja gur halal haram gur pergone utange neng bank syariat. Saya pernah arep ngajoki utang, ya neng bank syariat niku tak jajal kaya apa ngono lho. Ini bahasanya umpamanya 10 juta terus saya ngambil plafon yang 1 tahun itu berarti per bulan kenanya berapa, Mbak? Oh, sebentar ya, Pak. Insyaallah nyenengke kae, Pak. Ya nggo kudung ya. Tur kenes saya wong nganggo kalkulator ngono. Jatuhnya 10 juta itu 1.200.000 atau 1.300.000 loh. Lagi pomo sak yuta 200 ping 10 jatuhe 12 juta lho, Mbak. Iya, Pak. Nah kan iki ya padha wae, Mbak. Di mana syariatnya kalau begini? Kan saya tanya begitu. Ya wis lah ngene wae. Anu kalau tak golek utang sing tanpa cicilan 50 mboten ternyata ya ora iso, Pak. Ini yang pertama dipaham ya. Syariat itu
dilihat dari akadnya, jangan dilihat saking pelangi. Yang pelangi ngono gampang. Kemudian hukum jual beli yang dibayar dengan sistem mencicil kredit, ini yang harus diperhatikan, jumlah di awal dan jumlah total setelah nyicil niki podo mboten. Ini harus diperhatikan. Kalau sama, HP 1 juta, angsuran ping 10, angsurane sesasine 1 juta. HP ini piro niku? 100. 100 napa 1 juta? 100. HP 1 juta diangsur ping 10 HP rego 1 juta, angsuran ping 10 ben angsuran 1.000. Berarti 1.000 ping 10 jatuhnya 1 juta. Sama enggak dengan akad di awal? Sama boleh. Yang sama boleh. Niku lebih 1 juta punjul 250 rupiah itu riba. Ya, kalau ada penambahan, oh, Mas iki kan gur sithik Mas. Lah ya kuwi sithik kuwi sing dadi masalah ngoten lho. Ya, iki sithik banget iki Mas, nuwun sewu. Jenengan ning susu 1 liter. Iya toh. Susu 1 liter. Keneng telek cecak sithik. Jenengan telek kersa ngunjuk mboten? Susune sak baskom lho. Teleke cecak mung cilik lho, gelem mboten? Wong jenengane ra gelem lho. Ya wis ora usah telek cecak, apa ya? Wah, tetong akeh gedhe kuwi. Ngawurmu tetong gedhe. Ya wis maulah telek cecak lah. Telek nyamuk mengko jenengan tekan, waduh jojo kena telek nyamuk. Wah, repot ya, ora ketok barang. Ya itu aja, nggih. Sak baskom ketelekan cecak mak peluk. Terus dengan terus kersa, mboten kersa to, Pak? Asem. Wah, malah gumbang. Sama, Pak. Walaupun kecil, walaupun sithik, tapi kalau itu ampun. Pun tadi rasah melok-melok wong. Mas. Saiki ki piye Mas? Yen ora utang bank ora bakal iso mbangun omah Mas. Nah, pemikiran seperti ini mikirnya ampun ngoten. Ya. Cara berpikirnya jangan seperti itu. Yen ora utang bank ora bakal iso nuku lemah, ora bakal iso duwe bangun omah. Jangan. Cara berpikirnya itu yang nyuruh kita untuk menjauhi riba itu zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa. Ngoten nih. Bahkan zat yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Pikir aja dhewe yang saiki di omah bayang, wah bayangannya apik, berapa banyak wong bar bangun omah malah bingung, malah mumet nggih. Boro-boro mikir terus mikir, wah bayangannya wis malah dadine mung panas tok. Udah lah. Mikir kita sekarang Allah tuh maha kaya, selesai. Allah tahu mana yang baik dan buruk. Wis ora apa-apa, nganggo pitontel ora apa-apa, sing penting barokah. Allah lebih ridho, ya. Allah lebih ridho dengan seperti itu, Pak. Daripada dengan sing ketoke wah, ketoke apik ning saya luwih becik apik neng ngarepe neng di hadapan Allah, buruk di hadapan manusia, daripada baik di hadapan manusia tapi buruk di hadapan Allah. Maka misal saya tahun 2000 saya pinjam dengan untuk beli sepeda motor seharga 5 juta. Okay. Nah, 10 tahun kemudian saya mengembalikan tak balik 5 juta sampai belum terlalu 5 juta. Jile 5 juta saya tahun 2010 ya. saya mengembalikan uang itu dengan 5 juta. 5 juta saya padahal sepeda motor yang dengan yang sama baru harga 10 juta. Saya belum.
khilafah kan usul. Ya. Nah, apakah itu termasuk riba? Enggak. Intinya kalau dulu pinjamnya wujud napa? Wujud uang. Wujud uang 5 juta. Ya. 10 tahun kemudian saya mengembalikan Anda 5 juta. Apakah padahal nilai sudah motor 10 tahun ke depannya cuma 10 juta? Berarti kan saya mengembalikan dengan 5 juta, yang saya utang itu mau enggak? Kira-kira rugi enggak? Apa tambah nilai lah ini? 5 tahun, 10 tahun ke pungkur 5 juta, 10 tahun ke depan. Itu hutangnya sepeda atau hutangnya uang? Uang, tapi saya wujudkan beli sepeda motor. 10 tahun kemudian kan saya harus mengembalikan Anda 5 juta. Padahal ukuran itu kayak 10 juta misalnya. Nilainya emang dulu. Nah, balik 5 juta. Kalau hutangnya dulu 10 tahun nggak men 5 juta, ya ngembalikannya juga 5 juta. Apakah ada lembaga yang begitu? Adakah? Lah, kalau pertanyaannya adakah lembaga yang menyediakan seperti itu? Sebentar, kalau itu panjenengan. Padahal kita katakan lah, itu gimana? Solusinya itu gimana? Solusi. Niku sing jenengan utangin itu dealer. Ya, pribadi. Ya kalau memang kalau pinjamnya 5 juta ya berapa kapanpun mengembalikannya ya tetap sesuai itu, Pak. Kecuali panjenengan pinjamnya emas. Aku njilih emasmu 2 gram. Nah, itu somben baliknya ya wujud emas. Kan gini Pak ya, Islam misalnya saya membayar 5 juta, iya. Ke pungkur 5 juta, saya pasti menambahin atau nambah itu atau intinya gini Pak, riba itu bisa dikatakan hanya kata-kata atau hanya misalnya 10 tahun bayar 5 juta, ya kalau intinya riba itu kan dari kalimat roba yarbu itu kan tumbuh. Ya memang wong nyilai itu memang besar, Pak. Pahalanya wong gelem ngutangi itu memang besar karena diantaranya ya itu. Ya men paribasan 5 juta entuk omah. Itu tenan 5 juta tuh 50 tahun kepungkur misalkan entuk omah. Saiki 50 juta ra neng apa-apane misalkan seperti itu. Tapi ya memang itu. Ya memang hutang piutang itu seperti itu di dalam Islam. Ngoten nggih. Ya kalau panjenengan kemudian pertanyaannya eneng ra wong sing kaya ngono. Lah ini yang jadi masalah. Ya. Ini yang jadi masalah. Kalau dzaruriyat, kalau intinya kalimatnya kepepet, lah itu harus didetail. Kepepetnya itu seperti apa? Memang dalam beberapa kasus ini kita bicara hukum usul ya. Secara usul sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal selama ada uzur, selama ada keadaan tertentu dari dzaruriyahnya seperti apa. Kepepet ini nggak bisa. Kepepet itu juga dengan ilmu, ngoten deh. Tahu kepepet tok. Bagi anakku mau ngoyak-oyak konukokne brompit wae itu bukan kepepet, ngoten deh. Itu bukan kepepet. Artinya terus sing jenengan aturke mau. Lah yang kepepet piye, Mas? Nah, itu memang ada kemungkinan apa yang haram itu bisa menjadi halal dengan keadaan tertentu dan itu juga dengan ilmu. Artinya harus memang ada yang bisa membenarkan secara syar'i. Oh nggih, jenengan dori boleh itu sekalian ngambil neng bank walaupun itu ribane dan cepet dilunasi. Bisa jadi memang seperti itu. Cuman kepepet itu seperti apa itu juga harus dengan ilmu. Kalau kaidah awalnya riba itu berapapun pertambahannya itu tetap riba. 1 juta gemben 30 tahun kepungkur, wah bagusi jenengan gitu. Dedet 1 juta itu bagusi. Saiki 1 juta ya seminggu landup kok ya. Ya.
Artinya itu. Ya memang diantara mulai ya wong beriman itu panjenengan tadi bisa diajeni tenan karo Gusti Allah. Arduhas samawati wal ard. Mula ya memang wong iman ini kadang-kadang itu Pak resikonya. Memang di dalam ad-dunya sijnul mukmin kan. Donya niku penjarane wong sing beriman. Artinya apa kekarepane hawa nafsune awake dhewe niku kadang-kadang kita harus ngalahke karena terbentur dengan syariat. Saya itu yang menjadikan kita berhak mlebu swarga niku nggih perkawis ngoten niku. Malaikat niku lebih mulia dari cahaya, Pak. Tapi dia enggak pernah menjadi pemilik surga. Ngiteri yo mlebu metu yo, tapi aktene sertifikate enggak pernah punya malaikat. Kenapa? Mergone malaikat iku iso taat karo Gusti Allah niku rasa ndadak nganggo rekoso. Karena memang dia ditakdirkan Allah untuk taat selesai. Jadi taatnya malaikat itu taat karena memang qadarullah seperti itu, ndak pakai mujahadah. Ning yen menungso taat sama Allah itu pilihan kok. Ketika dia memilih jalan untuk taat, di situ kemuliaan seorang manusia. Coba dhewe kadang lali kadang dosa itu jek berhak mlebu yang berhak mlebu swarga malah menungso, ora malaikat sing taat terus. Karena kita untuk taat itu ya tadi dihadapkan seperti itu. Terbentur, ra gelem, jane ada peluang iso dadi sugih mblegedu ning dalane haram ditinggal. Itu kan ora gampang toh, Pak. Ndak mudah loh, Pak. Tantung nanti doa malam nanti doa 3 perkara ini panjang renungkan lah. Makanya saya ini luar biasa doanya Rasul. Doanya Nabi SAW. Ada lagi? Monggo, Pak. Nggih. Itu kan mungkin bahasanya yang anu ya. Kalau mungkin sama ya, dapat menangkap gini. Apa ono aku sing ngadeg antri. Bisa. Kalau transaksinya seperti itu boleh. Makanya saya tadi contoh beras tadi, podo-podo ijol beras tapi corone beda, transaksinya lain, akadnya lain, itu jadi lain. Yen panjenengan akate jual beli uang tadi jual 100 untuk 100. Wah, itu mesti rame banget jenengan. Gitu. Rakyat tanggo digrobyok karo kanca-kancane kan ngoten. Jual 100 untuk 100. Mas, tenane lho, masih 100 untuk 100. Nggih, Bu. Jenengan mengke ijol 100 untuk 100 niki kula entuke niki antri teng BI ngijolke njenengan jeng paringi pinten. Itu boleh. Tergantung akadnya, betul. Kados beras niku wau to. Kados yen ijol, akadnya ijol tapi ada kelebihan kilonya itu riba. Makanya di sini pentingnya ilmu niku ten mriki. Podo-podo ijol berase, podo-podo duit lawas dadi anyar, beda akad itu akan membedakan keberkahan di dalamnya. Jadi yang haram itu bukan anyar untuk lawase, bukan. Yang menjadikan haram itu akad. HP cash 1000 yen mbok angsur ping 12 1.200.000. 1000 itu 1 juta. Yen mbok angsur ping 12 1.200.000. Boleh enggak? Boleh. Jadi kita di awal menjelaskan. Iki HP niki 1000 yen mbok cash. Yen mbok angsur ping 10 ya mbayare ya yen mbok angsur ping 10 regane 1.200.000 ning bayaran ping 10 dadi mbayarmu sesasi 120.000. Itu boleh. Tapi yang ndak boleh, harus akad. Jadi tadi intinya harga di awal ditotal sama angsuran selama waktu tertentu itu ndak ada pertambahan nilai. Enten mulih pun nggih. 9 berapa. Taib
Mudah-mudahan dipertemukan Allah kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita diberi keberkahan oleh Allah. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pas loh.